di mana ada seorang anak laki-laki yang usianya masih 10 tahun memicu drama hukum bernilai ratusan juta rupiah. Halo semua, welcome back to my channel. Sebagai orang tua, kita perlu memberikan perhatian ekstra saat anak kita mengakses sendiri layanan yang ada di internet. Jangan sampai mereka mengakses konten yang salah atau mengeluarkan uang dalam jumlah besar di sebuah platform. Setuju kan? Nah, hari ini saya akan berbagi sebuah kisah viral yang terjadi di negara Jepang. Jadi, ceritanya begini. Kisah ini datang dari Kyoto, Jepang, di mana ada seorang anak laki-laki yang usianya masih 10 tahun memicu drama hukum bernilai ratusan juta rupiah. Kok bisa? Nah, dalam waktu 3 bulan, ia menghabiskan total 4,6 juta yen atau setara dengan 510,4 juta rupiah untuk pembelian di dalam aplikasi atau in-app purchase. Ternyata dana tersebut sebagian besar mengalir untuk saweran atau gift bagi para kreator yang ada di platform. Dan saat ini orang tua anak tersebut tidak tinggal diam. Mereka menyampaikan gugatan hukum ke pengadilan Kyoto untuk menuntut pengembalian dana dari dua perusahaan raksasa teknologi, yaitu ByteDance Japan selaku operator TikTok dan juga Apple Japan sebagai penyedia layanan pembayaran. Nah, peristiwa ini berawal antara Juni hingga Agustus 2024 ketika sang anak yang identitasnya dirahasiakan ternyata secara diam-diam menggunakan iPhone milik saudaranya yang juga masih di bawah umur untuk melakukan transaksi digital. Dari total pengeluaran fantastis itu sekitar 3, juta yen atau sekitar 410,5 juta rupiah dihabiskan khusus untuk membeli koin dan stiker virtual yang kemudian disawerkan kepada para streamer favoritnya yang ada di TikTok. Nah, lumayan besar kan? Orang tuanya kemudian baru menyadari kejadian ini setelah melihat tagihan yang membengkak. Dan langkah pertama yang mereka tempuh tentunya mengajukan permohonan pengembalian dana alias refund melalui Pusat Layanan Konsumen dan Apple Jepang. Namun hasilnya jauh dari harapan. Dari total 510,4 juta rupiah yang ludes tadi, mereka hanya menerima kembali sekitar 900.000 yen atau setara dengan 78 juta rupiah. Karena nggak puas dengan solusi tersebut, keluarga ini lalu memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Nah, kemudian pada tanggal 9 Juli 2025, gugatan resmi didaftarkan di Pengadilan Kyoto. Mereka menuntut pengembalian dana sekitar 2,8 juta yen atau sebesar 243 juta rupiah yang menurut mereka masih dapat dibatalkan berdasarkan hukum yang berlaku. Gugatan ini bersandar pada hukum perdata Jepang yang menyatakan bahwa kontrak atau transaksi yang dibuat oleh anak yang masih di bawah umur tanpa persetujuan orang tua itu dapat dibatalkan. Nah, tim pengacara keluarga berargumen bahwa sistem verifikasi usia yang diterapkan oleh TikTok dan Apple kurang memadai dan gagal mencegah transaksi besar yang dilakukan oleh anak-anak. Menurut mereka, meskipun sang anak mungkin mendaftar dengan usia palsu, platform tetap memiliki kewajiban untuk membatalkan transaksi jika terbukti dilakukan oleh anak di bawah umur. Tapi, sampai saat ini pihak Apple Jepang diketahui hanya mengembalikan sebagian kecil dari total dana yang dihabiskan. Dan sementara itu, ByteDance Japan belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan yang ditujukan kepadanya. Nah, kasus ini pun langsung menjadi sorotan dan membuka kembali perdebatan sengit
mengenai tanggung jawab platform digital dalam melindungi anak-anak dari risiko keuangan di dunia maya. Fenomena anak menghabiskan uang dalam jumlah besar di platform digital bukan pertama kali terjadi ya. Kasus serupa juga pernah muncul di sejumlah negara. Pada tahun 2023, seorang anak perempuan berusia 13 tahun di Henan, Tiongkok, menghabiskan tabungan keluarganya hingga 449.500 yuan atau sekitar 1 miliar rupiah untuk membeli akun game dan item virtual. Nah, kemudian pada tahun 2021, seorang anak yang masih berusia 11 tahun di Inggris melakukan lebih dari 300 kali pembelian di Roblox hanya dalam 5 hari dan tagihannya mencapai 2.400 pound sterling atau sekitar 53 juta rupiah. Nah, kemudian pada bulan Maret tahun 2025 muncul kasus lain lagi. Seorang anak perempuan yang masih berusia 8 tahun asal Inggris menghabiskan 8.500 pound sterling yaitu sekitar 187,7 juta rupiah di toko aplikasi Apple App Store dalam 90 hari. Sementara di Kanada, ada kasus seorang anak berusia 12 tahun yang menghabiskan hampir 12.000 dolar AS, sekitar 197,3 juta rupiah untuk membeli koin TikTok demi meningkatkan jumlah likes dan followers. Dan mungkin banyak lagi kasus-kasus seperti ini yang kita nggak tahu ya. Kasus-kasus seperti ini tentu menimbulkan kekhawatiran global, soalnya minimnya pengawasan orang tua dan tanggung jawab platform digital dalam melindungi konsumen anak di bawah umur. Jadi kesimpulannya batasi waktu penggunaan gadget dan awasi aktivitas online anak-anak kita, terutama saat menggunakan aplikasi yang melibatkan transaksi keuangan. Kalau perlu, aktifkan fitur parental control. Dan untuk platform sendiri, sebenarnya juga perlu memiliki kebijakan yang lebih ketat terkait transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengguna di bawah umur. Jadi, perlu ada verifikasi usia dan batasan jumlah transaksi yang bisa dilakukan. Jadi, saran saya, lebih berhati-hatilah dalam menggunakan gadget, apalagi masih berada di bawah umur. Nah, demikian video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.